warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Nah, Ustazah hari ini masuk yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Nah, sebelumnya silahkan salah satu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelumnya Ustazah mau absen dulu satu-satu ya. Cintantia Salma, Fitri Indah, Safira Cinta. Oh, sudah semua ya ini ya? Ya. Oke. Kalau kita mau mengingat tentang pelajaran yang kemarin kan sudah bahas tentang pembelahan sel. Nah, hari ini kita masuk ke bab berikutnya, nanti masih ada hubungannya dengan beberapa penyakit atau kelainan yang akan saya tunjukkan lewat video ini. Silahkan dilihat, ini kira-kira apa nih? Albino ya? Berarti dari sini kalian bisa tahu nggak kita hari ini mau bahas apa? Gen kemarin udah ya, terus ini apa berarti? Pewarisan sifat ya, pada manusia terkhususnya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita lihat di sini. Yang pertama, menganalisa berbagai macam kelainan genetis pada manusia. Nah, nanti di materi ajar yang sudah kalian terima, nanti dilihat ada beberapa macam kelainan yang kalian bisa mengidentifikasi itu termasuk kelainan yang seperti apa. Nanti ada dua macam ya, ada dua macam kelainan genetis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi golongan darah menurut sistem ABO pada manusia. Nah, biasanya kan kita seringnya yang sering kita gunakan untuk cek darah adalah yang sistem ABO ya. Mungkin Sekar bisa ini tahu golongan darah selain ABO apa? Enggak, maksudnya kan ada sistem golongan darah ABO. Mungkin tipe tes darah yang lain selain itu. Oh, apa? Biasanya apa? Selain golongan darah ABO, mungkin nanti tes darah yang dicek selain golongan darah ABO apa? Rhesus, pernah dengar? Ya, nanti kita lihat ya bagaimana mekanismenya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini poinnya nanti yang ketiga kita akan membandingkan penyakit yang terpaut kromosom autosom atau kromosom tubuh ya, betul, atau yang satunya lagi dibandingkan dengan penyakit yang terpaut kromosom gonosom. Gonosom berarti kromosom apa? Kelamin, betul. Terus yang keempat, tujuannya nanti menyajikan data hasil identifikasi jenis kelainan genetis pada manusia. Nanti di LKPD-nya ada. Kemudian yang terakhir, merumuskan tahapan penurunan sifat albino seperti yang Ustazah lihatkan tadi ya, dan juga buta warna pada suatu keluarga gitu. Nah, sekarang saya Ustazah akan bagi LKPD-nya. Kalian seperti kemarin kita bagi kelompok ya, kita bagi kelompok. Bisa langsung dipindah mejanya. Sudah. Di LKPD kalian sudah ada beberapa arahan dan pertanyaan dan petunjuk pengisian LKPD. Silahkan dilihat di situ juga sudah ada peta konsepnya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Aglutinasi itu penggumpalan. Kalau resusnya plus, yang mana? Oh itu MN ya?
Jadi nanti kalau misalnya golongan darah M didapat donor dari orang yang bergolongan darah N, nanti bisa menggumpal. Nah, betul, harus sejenis. Misalnya ada orang yang bergolongan darah A, harus ditransferi dari golongan darah. Resusnya boleh beda asalkan tidak menghasilkan yang antigen. Nanti coba dilihat nanti bisa dibahas ya. Nanti kita bahas. Ya, boleh. Dibaca aja. Ya. HP ya nggak buka. Sudah sampai nomor 7. Nah, nanti silahkan dilihat ya, orang tua kalian apa, bapaknya golongan darahnya apa, ibu golongan darahnya apa. Nanti kemungkinan anak-anaknya seperti apa. Jadi jangan sampai ada, ngaku aku nih bukan anaknya bapak ibu karena golongan darahku beda gitu. Jangan sampai begitu. Karena nanti kemungkinannya bisa jadi tidak hanya satu golongan darah kan untuk anaknya. Gitu. Coba nanti kalau RH ya, RH belum tentu tahu ya. Ya udah, nanti kalau nggak tahu RH-nya diabaikan saja. Ya. Terus pertanyaannya apa yang terjadi pada keluarga dua anaknya itu albino? Ya, anaknya albino. Terus? Bagaimana hal tersebut atau kelainan tersebut terjadi? Ya. Itu karena albino itu penyakit keturunan. Penyakit keturunan ya. Terus? Menyebabkan tubuh itu nggak bisa menghasilkan pigmen melanin. Tidak bisa menghasilkan pigmen melanin ya. Terus? Untuk menyerap sinar sehingga tubuh jadi nggak bisa mengalami kerusakan akibat sinar UV tersebut. Oh ya. Ya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua. Siapa yang mau menjawab dulu? Presentasi dulu. Ya, Arum silakan. Coba dibuktikan. Berarti prasangka anaknya tuh salah ya? Ya. Bisa dibuktiin nggak? Silahkan lihat. Nih. Karena memang dia baru uji tes darah dirinya sendiri lah kok dia gitu ya. Sedangkan orang tuanya A dan B. Silahkan dibuktikan. Ditulis. Silahkan dibuktikan apakah benar dia prasangkanya benar kalau dia itu bukan anak kandungnya gitu loh. Ya, silakan dijelaskan ke teman-teman. Jadi anaknya tadi mengira bahwa dia bukanlah anak kandung dari kedua orang tuanya. Bisa dijelaskan nggak itu? Jadi persangkaan anak tersebut salah karena meskipun golongan darah kedua orang tuanya itu berbeda dengan bukan golongan darah O, namun tapi bisa menghasilkan keturunan golongan darah O. Iya. Asalkan kedua orang tuanya memiliki gen yang mengandung gen IO. Oh ya, gen IO ya. Ya, betul. Oke, sekarang kita bahas di yang nomor 3. Nomor 3. Silahkan perwakilan presentasi. Siapa ini? Ya. Hadap sini, hadap sini. Ibu Bapak Soleh, Ibu Solihat itu kan B sama AB. Nah itu genetiknya itu berarti IB, IO, IA, IB. Ya, ditulis saja di depan. Bisa. Ya. Ya, tapi itu bisa acak kan sebenarnya. Ya oke, dijelaskan dulu ke teman-teman. Jadi kan si Pak Soleh itu golongannya B heterozigot. Nah makanya ininya si B, IO. Mamanya Solihat. Kamu dari sini aja biar teman-teman bisa lihat. Solihat itu golongan darahnya AB, ininya IA, IB, terus kan
anaknya berarti bisa dari IB, IA, nanti golongan darahnya berarti AB, bisa dari IB, nanti golongan darahnya B, nah terus bisa dari IO sama IA, jadi kan K, terus IO sama IB berarti golongan darahnya B, berarti kemungkinannya tuh ada 1, 2, 3, jadi Amri, Mira, Irma, Marti itu bisa punya golongan darah AB, B, kalau enggak A, gitu deh. Ya. Nomor 7 sudah selesai ya? Kelompok 1 ya? Sudah? Ya. Kelompok 1 silahkan mulai dari salah satu aja, orang tuanya Icas atau orang tuanya siapa yang sudah diketahui? Oke. Icas atau Rayana? Ya, Hana, silahkan berdiri Hana. Orang tuanya golongan darahnya apa? Terus kemungkinan golongan darah kamu dan saudara-saudaramu seperti apa? Ya. Golongan darah ibu O, golongan darah orang tua AB. Nah, kemungkinan Golongan darah siapa? Ibu tadi Bapak? Ibu O. Kemudian ayah AB. ayah AB. Berarti kemungkinan anak-anaknya? Oh iya, syaratnya apa? Orang tuanya seperti apa tadi? Kalau bisa menghasilkan golongan darah O, berarti syaratnya orang tuanya harus heterozigot. Betul, heterozigot. Terus perwakilan dari kelompok 2. Silahkan. Orang tuanya siapa? Berdiri, boleh. Golongan darah ibu O, golongan darah ayah A. Kemudian anaknya bisa A, bisa Bisa A, bisa O. Oke. Bisa dijelaskan di depan coba. Belum maju kan ini? Silahkan. Ya. Ya, coba dijelasin ke teman-temannya. Golongan darah ibu apa? Dihadapin ke teman-teman di ini. golongan darah ibu O, jadinya IO, kalau ayah A jadinya IA, IO. Nah, kalau disuangin jadinya anaknya bisa IA, IO tuh A, IO, IO, O, IA, IO, A, IO, IO, O. Ya, golongan darahmu apa? Bukan B kan? Oh iya, berarti bener anaknya. Oke, silakan ke belakang. Ya. Oke, kita kembali ke depan, kita lihat dulu penjelasan dari Ustazah. Di sini nanti ada beberapa yang perlu dijelaskan mungkin. Oh iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Iya. Erythroblastosis fetalis. Ya, sebentar saya jelaskan. Nah, jadi ceritanya kalau kita nanti ke golongan darah resus, nanti ada kejadian yang namanya erythroblastosis fetalis ya. Erythroblastosis fetalis itu apa? Nah, ceritanya begini. Kalau ada ibu yang punya RH-nya negatif. RH-nya negatif. Berarti kalau dituliskan RH kecil begini ya. Nah, bertemu dengan RH-nya ayah, misalnya RH-nya positif tapi yang heterozigot. Positif yang heterozigot. Berarti kondisinya bagaimana? RH besar sama RH kecil. Nah, ini kan dari parentalnya. Parental ya. Kemudian berarti di sini gametnya RH kecil, di sini RH kecil. Kemudian di sini ada RH besar, di sini RH kecil. Nah, kita silangkan. Jadi kemungkinan filial atau anaknya kita lihat di sini berarti apa? RH besar, RH kecil. Kemudian di sini RH kecil, RH kecil. Kemudian di sini RH besar, RH kecil, terus sini iya, RH kecil, RH kecil. Nah, berarti ini boleh sih karena di sini gametnya hanya sama ya, berarti ditulis salah satu aja, ini boleh. Salah satu aja. Berarti kita lihat dulu. Anaknya berarti kemungkinan RH-nya ini apa? Positif yang heterozigot ya. Karena di sini ada RH besar, ini RH kecil. Kemudian yang di sini adalah ya di sini negatif. Nah, mungkin anak pertama bisa lahir selamat. Anak pertama misalnya dia kemungkinan punya
anak yang ber-RH positif. Ini mungkin lahir selamat gitu. Tapi setelah melahirkan di rahimnya si ibu ini nanti dia akan menghasilkan anti-RH positif. Jadi di rahimnya si ibu nanti dia menghasilkan anti-RH positif. Sehingga misalnya nanti kemungkinan anak keduanya RH-nya positif, itu akan dihancurkan oleh anti-RH-nya si ibu. Ya memang karena dia punya anti-RH positif itu tadi, sehingga anak kedua ya bisa gugur gitu. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kelainan gen berarti kita simpulkan sama-sama. Di sini kelainan gen itu ada dua macam, yaitu apa? Autosomal sama yang gonosomal. Nah, autosomal apa saja? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, dentinogenesis imperfecta. Kemudian yang kedua, apa itu? Fenilketonuria. Itu juga termasuk yang autosomal. Kemudian yang berikutnya polidaktili. Kemudian yang ketiga adalah brahidaktili. Keempat, brahidaktili. Kelima, kemampuan mengecap PTC. Kemudian siklemia atau sickle cell anemia. Kemudian talasemia. Kemudian ada albino, ada kebotakan. Nah, kebotakan ini juga diturunkan tapi lebih dominan ke laki-laki. Kemudian yang kedua tentang kelainan yang gonosomal. Gonosomal nanti ada hemofili, kemudian buta warna tadi ya yang sudah dijelaskan di kasus di LKPD tadi. Kemudian histrik gravior, ini kulit bersisik ya. Hipertrikosis itu apa? Telinganya berambut. Nah, sekarang silahkan dikerjakan evaluasinya. Di sini ada 5 soal. Sepertinya cukup 5 menit. Nanti dikumpulkan ya. Ini ngerjainnya mirip dengan yang tadi ya. Oh, pas sekali. Ya, bisa dikerjakan. Waktunya 5 menit saja ya, karena 5 soal. Ya, oke. Sudah? Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Sudah ya? Ya. Ya. Iya dong nanti. Tinggal 1. Oke. Jangan lupa dikasih nama. Ya. Enggak. Oke, LKPD-nya dikumpulkan juga ya. Ya. Oke, LKPD-nya dikumpulkan. Ya. LKPD. Ya. Silakan hadap ke depan kembali. Oke. Sudah? Ya, alhamdulillah posisi sudah kembali. Alhamdulillah kita sudah selesai materi hari ini tentang pola hereditas pada manusia. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang yang kelainan yang di kromosom, gitu ya. Kelainan di kromosom, nanti kita akan bahas yang lain, beberapa penyakit-penyakit yang secara fisik nanti akan kelihatan lebih nampak gitu. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai materi untuk MIT. Nanti materi MIT-nya sampai yang sekarang ya, untuk yang kelainan kromosomal belum saja dulu. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sama-sama.